Perkenalkan, nama saya Erik Cantoninoya, NIM 2121-2002, Prodi Teknik Mesin, akan menjelaskan keselamatan ketenaga listrikan. UU 30 tahun 2009, Pasal 44 Ayat 3, ketentuan keselamatan ketenaga listrikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, B. Pengaman instalisasi tenaga listrik, dan C. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik. Keselamatan ketenaga listrikan andal bagi instalisasi merupakan kondisi instalisasi tenaga listrik beroperasi secara berkesinambungan sesuai mutu yang dipersyaratkan. 2. Aman bagi instalisasi merupakan kondisi instalisasi tenaga listrik bebas dari resiko kerusakan akibat ketidaknormalan operasi dan gangguan, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, merupakan kondisi instalisasi tenaga. 3. Ramah lingkungan merupakan kondisi instalisasi tenaga listrik memenuhi ambang batas medan listrik dan medan magnet, baku mutu emisi, nilai ambang batas bising, dan baku mutu limbah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang telah memperoleh sertifikat produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik MCB, merek yang sudah SNI, ABB, Sinelektrik, Hager, Yunwo, Likon, Masco, Merlin, Gerin, Sukaku, Masco, Fiba, Broco. Kotak kontak Clipsal, GP, Legrand, Merten, Nasional, Fiba, Hanger, Broco, Gibi, Gebro, Legrand, Panasonic, tusuk kontak, Cablex, Sentosa, Window, Niyako, Broco, GBG Bro, Legrand, Standar, Saklar, Broco, Clipsal, GP, Legrand, Merten, Nasional, Fiba, Hanger, Indah, Omi, Panasonic, kipas angin, Miyako, NLG, Sanken, Maspion, Ochida, Cosmo. Instalisasi tenaga listrik. Instalisasi tenaga listrik terdiri atas 1. Instalisasi penyediaan tenaga listrik meliputi A. Instalisasi pembangkit listrik, B. Instalisasi transmisi tenaga listrik, dan C. Instalisasi distribusi tenaga listrik. 2. Instalisasi pemanfaatan tenaga listrik meliputi A. Instalisasi pemanfaatan tegangan tinggi, B. Instalisasi pemanfaatan tegangan menengah, dan C. Instalisasi pemanfaatan tegangan rendah. Jenjang kualifikasi ketenaga listrikan. Jenjang kualifikasi ketenaga listrikan adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja setara pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan ketenaga listrikan berdasarkan KKNI. Kualifikasi kompetensi ketenaga listrikan. 1. Kualifikasi kompetensi ketenaga listrikan menetapkan level okupasi jabatan. 2. Okupasi jabatan adalah kedudukan yang menempatkan tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab yang melekat pada seorang dalam suatu satuan organisasi atau bidang pekerjaan. 3. Okupasi jabatan mengemas beberapa standar kompetensi ke dalam A. Kompetensi inti, dan B. Kompetensi pilihan. Pengertian keselamatan ketenaga listrikan suatu keadaan yang terwujud apabila terpenuhi persyaratan kondisi Anda bagi instalisasi dan kondisi aman bagi instalisasi dan manusia, baik pekerja maupun masyarakat umum,
serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalisasi yang disebabkan instalisasi tenaga listrik, peralatan dan pemanfaat tenaga listrik. Andal instalisasi memenuhi unjuk kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan. Aman, instalisasi memberikan rasa nyaman dan aman kepada yang mempergunakan, dan instalisasi terlindung dari kemungkinan bahaya atau gangguan dari luar sesuai standar yang berlaku. Akrab lingkungan, kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai standar yang berlaku. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pengurus dan pekerja dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di tempat kerja. Di antaranya, 1. Aktivitas rutin dan non-rutin di tempat kerja. 2. Aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu. 3. Perilaku manusia, kemampuan, dan faktor manusia lainnya. 4. Bahaya dari luar lingkungan tempat kerja. 5. Bahaya yang timbul di tempat kerja meliputi infrastruktur, peralatan dan material baik yang disediakan perusahaan maupun pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. 6. Perubahan pada organisasi, aktivitas atau material yang digunakan. 7. Perubahan pada sistem manajemen K3, termasuk perubahan yang bersifat sementara dan berdampak terhadap operasi, proses, dan aktivitas kerja. 8. Kewajiban perundang-undangan terkait penilaian risiko dan tindakan pengendalian. 9. Desain tempat kerja, proses, instalisasi mesin atau peralatan, prosedur, operasional, dan organisasi kerja. Bahaya listrik primer, bahaya-bahaya yang disebabkan oleh listrik secara langsung, bahaya listrik sekunder, bahaya-bahaya yang diakibatkan listrik secara tidak langsung, bukan berarti akibat yang ditimbulkannya lebih ringan dari yang primer. Tegangan langka, gangguan listrik bisa terjadi pada tiang saluran distribusi ke pelanggan dari 3 kawat pasa. Salah satu kawat pasa putus dan terhubung ke tanah. Idealnya ketika terjadi kawat pasa menyentuh tanah, maka pengaman listrik berupa fuse atau relay di gardu distribusi terdekat putus sehingga tidak terjadi tegangan gangguan tanah. RU1 sama dengan tahanan penghantar, RKI sama dengan tahanan tubuh, RU2 sama dengan tahanan penghantar, RK sama dengan tahanan total, RK sama dengan RU1 tambah RKI tambah RU2. Tahanan kontak kulit bervariasi dari 1000 kulit kering sampai 100 kulit basah. Tahanan dalam internal tubuh sendiri antara 100 sampai 500. Contoh, jika tegangan sistem yang digunakan adalah 220 volt, berapakah kemungkinan arus yang mengalir ke dalam tubuh manusia? Tingkat bahaya arus listrik. Tingkat bahaya listrik bagi manusia, salah satu faktornya ditentukan oleh tinggi rendah arus listrik yang mengalir ke dalam tubuh kita. Sedangkan kuantitas arus akan ditentukan oleh tegangan dan tahanan tubuh manusia serta tahanan lain yang menjadi bagian dari saluran. Pengelompokan dari tegangan 50 volt biasanya tidak berbahaya jika kulit kering, hanya terasa shock ringan. Jika lembab atau basah seperti di UNG, terasa shock cukup keras. Ada juga orang yang meninggal karena shock ini karena kondisi tubuh dan jantung yang lemah. 100 volt jika kulit kering, terasa shock yang cukup besar, tetapi bahaya nyawa kecil. Untuk di UNG akan terasa shock yang keras dan banyak kejadian sampai orang meninggal. 200 volt walau kulit kering juga membahayakan. Untuk di UNG hampir semua meninggal. Informasi tambahan, listrik manusia lebih sensitif sekitar 4-6 kali terhadap arus jenis AC dibandingkan arus DC. Arus DC menyebabkan satu kontraksi otot, sedangkan arus AC menyebabkan kontraksi otot yang kontinu tetani dapat mencapai 40 sampai 110 kali detik.
sehingga menyebabkan luka yang lebih parah. Hantaran listrik melalui media cair lebih rendah daripada melalui logam. Voltase rendah lebih sering menyebabkan kematian dibandingkan voltase yang lebih tinggi, sebab kematian pada orang yang terkena arus listrik dengan tegangan tinggi berbeda dengan tegangan rendah. Kematian pada tegangan rendah disebabkan karena fibrilasi ventrikel, sedangkan jika karena tegangan tinggi, kematian lebih disebabkan karena luka bakar atau panas. Tahanan listrik juga berbeda-beda pada organ tubuh manusia. Kulit memiliki tahanan yang paling besar, kemudian tulang dan lemak, saraf, otot, darah, sedangkan cairan tubuh selain darah memiliki resistensi paling rendah. Semakin luas daerah yang kontak dengan arus listrik, maka semakin sedikit kerusakan pada permukaan tubuh karena semakin luas daerah kontak, maka semakin sedikit energi panas yang terbentuk. Namun semakin luas daerah kontak dengan listrik, semakin besar arus yang masuk ke dalam tubuh. Tujuan ketiga listrik, bahaya sentuhan tidak langsung. Cara mencegahnya: 1. Pembumian pengamanan. 2. Hantaran pengaman. 3. Pembumian netral pengaman. Surge arrestor, suatu alat pelindung yang dipasang pada suatu jaringan instalasasi listrik yang berfungsi untuk melindungi berbagai peralatan elektronik yang ada pada jaringan listrik tersebut. Saat terjadi lonjakan tegangan over voltage yang melebihi batas toleransi yang diperbolehkan. Lonjakan tegangan pada suatu jaringan listrik dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah sambaran petir tidak langsung, induksi. Induksi petir dapat menyebabkan rusaknya peralatan elektronik seperti komputer, pubs, telepon, CCTV, dan lain-lain. Induksi petir ini dapat terjadi pada komponen yang terhubung langsung dengan listrik dan melalui jalur data dan telekomunikasi seperti telepon, internet, radio telekomunikasi, antena, televisi. Fungsi surge arrestor. Surge arrestor berfungsi untuk membelokkan tegangan berlebih yang melebihi kapasitas maksimumnya dan mengalirkan tegangan berlebih tersebut menuju bumi. Grounding. Dalam hal ini dibutuhkan sistem grounding yang baik untuk bisa memaksimalkan fungsi arrestor. Dengan sistem kerja surge arrestor tersebut, maka perangkat ini akan memberikan pengamanan terhadap peralatan elektronik akibat tegangan kejut atau induksi petir. Penyebab kebakaran dari listrik. Hubung singkat short circuit. Hubung singkat muncul jika sebuah kabel bertegangan terhubung dengan kabel ground atau kabel yang berbeda fasa bersentuhan. Circuit over fuse, overload, overheating. Dalam kondisi ini, kabel atau peralatan listrik memiliki kuat hantar arus yang lebih rendah dari fuse pengaman yang dipasang, sehingga ketika arus yang mengalir di kabel atau peralatan melebihi ratingnya, sehingga tidak terjadi pemutusan arus oleh fuse. Arus bocor, pemakaian material yang tidak standar, instalasasi yang sudah melebihi masa pakai atau lifetime menjadi salah satu penyebab timbulnya arus bocor, yaitu turunnya kemampuan isolasi dari peralatan listrik, kabel, isolasi, saklar, dan lain-lain. Kualitas pekerjaan yang buruk, tidak standar, sambungan, pres, dan lain-lain. Close kontak listrik. Proses kontak dapat juga menyebabkan panas berlebih. Setiap kali kontak open atau close, muncul bunga api. Bunga api ini cukup untuk menyebabkan kebakaran jika gas atau udara berada dalam lokasi bunga api tersebut. Instalasasi yang membersihkan api jika kena petir, sambungan antar kabel yang tidak baik, saklar yang membersihkan api atau panas, material atau peralatan yang dipasang baik, saklar yang membersihkan api, material peralatan yang dipasang tidak sesuai current capacity atau KA.